Halo semua, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya Julita Amelia Beru Sembiring adalah salah seorang guru mulok di SMA Negeri 1 STM Hilir. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya terkait pada materi saya hari ini, yaitu perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Adapun alur pembelajaran saya pada hari ini adalah pertama, memperkenalkan kepada siswa-siswi apa itu budidaya, jenis-jenis budidaya. Lalu yang kedua, memperkenalkan kepada siswa-siswi apa itu tanaman pangan beserta jenis-jenis tanaman pangan. Adapun profil Pancasila terkait pada materi saya hari ini, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis dan kreativitas. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita simak video pembelajaran saya berikut ini. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Elvin, please lead the prayer. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pelajaran kita yang baru, yaitu tentang tanaman pangan. Ya, bisa dilihat kan slide yang di depan? Oke. Sebentar ya, saya cek dulu daftar hadirnya. Sekretaris, mana sekretaris? Semuanya hadir hari ini? Hadir? Andika satu ada. Andika yang hadir ya. Jika kalian dengar kata budidaya, apa yang ada di dalam benak kalian? Brian? Mengembangkan budidaya ya? Ya. Oke. Kalau menurut Desa, budidaya itu? Memelihara. Bagus ya. Coba baca dulu Alia. Budidaya adalah suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar, tumbuh, dan berkembang banyak. Nah, itu dia ya. Jadi budidaya itu adalah, ada satu poin yang harus diperhatikan di situ. Budidaya adalah suatu upaya kita dalam menambah apa yang kita budidayakan pertama, lalu menambah pendapatan ya. Nah, menumbuhkan, mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar. Adanya di situ pertumbuhan, perkembangan, pelestarian. Pelestariannya itu seperti kita merawat, memelihara sehingga dapat berkembang dan bertambah lebih banyak. Itu dia poin dari budidaya. Coba sekarang siapa yang bisa membuat pengertian dari budidaya? Coba. Oke, Sharon. Yang lain dengerin Sharon ya. Menurut saya, budidaya ialah suatu kegiatan yang melestarikan dan mengembangkan suatu tumbuhan ataupun hewan ataupun juga produk yang dapat menjaga sebuah lingkungan dan juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan baik. Terima kasih. Wah, bagus ya. Karena kita di situ melestarikan bukan hanya tanaman, ya, bukan hanya tanaman ya, Dek, bukan hanya tumbuhan, tetapi juga hewan. Budidaya apa yang sering kalian dengar kalau untuk hewan? Budidaya ikan lele. Ayam. Iya, ikan mas. Budidaya ternak ayam pun bisa ya, seperti ayam, bebek. Jadi nggak hanya tanaman, tetapi sekarang kita fokus ke budidaya tanaman pangan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke poin kedua. Oke, saya mau tanya dulu pemahaman siapa yang tahu apa sih itu tanaman pangan? Atau misalnya, oke, Tessa, coba berdiri dulu Tessa. Tanaman pangan adalah tanaman yang mengandung karbohidrat serta protein yang baik bagi tubuh manusia. Contohnya seperti jagung, padi, ataupun gandum. Oke, good job. Keep applause. Benar ya yang dibilang tadi, ada dikasih posting ya. Nasi tanaman pangan itu mengandung karbohidrat. Kalau protein itu ada di mana itu? Di ikan. Di ikan, benar.
Di mana lagi coba? Siapa yang tahu? Di kacang-kacangan ya? Di kacang-kacangan juga bisa. Benar. Lalu Buah hewan. di daging ya. Jadi daging itu mengandung protein. Telur itu juga mengandung protein. Gimana tadi Stefan? Nah, kalau buah mengandung apa, Dek? Ayo. Iya benar, buah mengandung vitamin, nggak cuma vitamin C ya, tergantung buahnya. Kalau buah jeruk vitamin C ya. Jadi you need to know, kamu itu harus tahu apa yang kamu makan itu mengandung apa ya. Terus kalau misalnya susu mengandung apa? Mengandung Kalsium. ya, mengandung kalsium, benar. Oke. Sekarang tadi sudah dijelasin sama teman kita ya, teman kalian Tessa. Benar, tanaman pangan itu adalah tanaman yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Dan pada umumnya tanaman pangan ini menjadi bahan pokok. Menjadi bahan pokok kita, menjadi sumber energi kita. Ya, sehingga manusia dapat menjalankan aktivitasnya setiap hari. Paham sampai di sini? Paham ya. Coba slide yang kedua, coba baca dulu Kiki. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan unsur yaitu tanaman musim dan tanaman tahunan. Yes, ya. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur. Jadi pengelompokan tanaman pangan itu ada berdasarkan umur. Ya, ada yang namanya tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim yang seperti apa itu? Baca dulu, Brian. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3 sampai 4 bulan. Misal jagung dan kedelai, atau antara 6 sampai 8 bulan, seperti singkong. Oke, bagus. Nah, tanaman semusim itu adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam. Artinya apa coba? Kita hanya menanam sekali dan memanennya sekali. Jadi kamu tanam sekali, kamu panen sekali. Tidak ada lagi reproduksi setelah itu untuk siklus kehidupan selanjutnya, tidak ada. Jadi sekali menanam, sekali panen. Contohnya apa? Pisang, benar. Terus jagung, ya. Jagung juga gitu kan, sekali ditanam, sekali padi, benar ya. Nah, contohnya kalau jagung itu membutuhkan masa waktu 3 sampai 4 bulan untuk iya, sehingga kita bisa masuk ke masa panen. Demikian juga kalau singkong, kalau ubi membutuhkan waktu 6 sampai 8 bulan ya. Oke, sekarang masuk ke tanaman tahunan. Coba baca dulu, Tessa. Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Yes ya, tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh. Ya, setelah ditanam, pokoknya selama tanaman itu tumbuh, ia akan selalu mengalami siklus reproduksi ya. Jadi reproduksi itu nggak hanya untuk dalam hewan, tapi dalam tanaman juga dia ada masa reproduksi, artinya masa panen. Contohnya seperti apa? Sukun. Semua kenal sukun? Ya. Pernah makan sukun kan? Oke, benar ya. Tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu serealia, yang kedua kacang-kacangan, yang ketiga umbi-umbian. Nah, kalian harus tahu kalau serealia dan kacang-kacangan itu menghasilkan biji. Ya, nanti bakalan tahu kalian contoh-contohnya itu seperti apa. Apa ini tuh ya serealia? Apa itu ya kacang-kacangan? Kacang-kacangan pasti sudah tahu kan? Kalau serealia sudah pernah dengar? Jadi serealia itu adalah jenis tanaman pangan yang memang itu menjadi bahan pokok kita. Perhatikan slide yang di depan. Serealia itu jenis-jenisnya seperti padi, jagung, sorghum. Sorghum itu sama dengan yes, gandum. Lalu kacang-kacangan itu seperti kacang, terus iya, kacang panjang juga. Dan umbi-umbian seperti singkong, ubi talas, ubi janat dan talas. Nah, nanti untuk di rumah, nanti kalian cari lagi
contoh-contoh lainnya ya, Dek. Oke. Atau nanti kita kerjakan dalam proyek kecil. Nah, sekarang saya mau kasih tahu dulu. Ini semua serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, ini semua mengandung karbohidrat. Ya. Makanya kita kalau makan nasi kita kenyang. Itu dia. Tapi kalau kita lihat ya, kalau orang barat lah misalnya, mereka makan apa deh pada umumnya? Makan roti, terus makan daging ya kan? Kenapa coba? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Karena sudah itu adalah habitual, karena itu adalah kebiasaan yang memang setiap hari mereka lakukan. Mereka setiap hari mengkonsumsi roti. Roti kenyang nggak? Kenyang. Kenapa deh? Karena roti terbuat dari gandum. Oke, good. Roti terbuat dari gandum. Kenapa kalau orang Korea, orang Jepang kenyang makan mie? Karena mie terbuat dari umbi-umbian. iya benar, karena mie terbuat dari umbi-umbian. Tepuk tangan dulu sama Alfa. Mie itu terbuat dari umbi-umbian. Mie umbi-umbian itu mengandung karbohidrat. Jadi kalau misalnya kamu punya kebiasaan misalnya di rumah makan nasi, kamu taruh nasi di piring, kamu ambil lagi mie, itu sudah double karbonya ya. Sudah double itu kan? Karena nasi saja sudah mengandung karbohidrat, cukup untuk energi kita. Lebih baik ditambah dengan protein atau serat. Paham sampai di sini? Paham ya. Selanjutnya kita ice breathing dulu ya. Budidaya tanaman pangan, 3 jenis tanaman pangan seperti serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Oke, sekarang kita mau diskusi ya. Ada tadi pengertian tanaman semusim kan? Itu yang dua jenis tanaman pangan berdasarkan umum. Tanaman semusim. Siapa yang bisa jawab pengertiannya? Oke, Alia. Tanaman semusim adalah istilah dari botani untuk tumbuhan yang hasil panennya Sekali panen. sekali panen. Oke, bagus. Ingin menambahi? Oke, silakan Justin. Menurut saya, tanaman semusim itu adalah taman yang berkembang, tumbuh, berbunga, dan menghasilkan biji. Dan mati hanya dalam setahun atau bahkan kurang sedikit daripada setahun. Oke, bagus ya. Oke, Justin, thank you. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Kalau contoh tanaman semusim, siapa yang tahu? Oke, Kiki, apa contohnya, Dek? Itu seperti padi, jagung, kedelai, singkong, dan pisang. Oke, bagus sekali ya. Dimana hanya sekali dipanen, sekali ditanam, dan sekali dipanen. Oke, untuk pengertian tanaman tahunan. Ada yang tahu pengertian tanaman tahunan? Oke, Cecil, silahkan. Tanaman tahunan umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya lebih dari 1 tahun kali dan tidak dibongkar sekali panen. Oke, bagus ya. Akan terus-menerus mengalami masa panen selama tanaman tersebut tumbuh. Bagus.
Contoh dari tanaman taudan adalah cengkeh, pala, lada, kakao, kopi, dan teh men. Oke, good. Lalu kita masuk, selesai ke tanaman tahunan, tadi kita masuk ke mana? Ke serealia. Oke, siapa yang tahu pengertian tanaman serealia? Ada yang masih ingat? Oke, Leo. Pengertian tanaman serealia adalah tanaman yang bisa diolah menjadi makanan yang berkarbohidrat tinggi dari biji atau kulitnya. Oke, bagus ya. Singkat, padat, dan jelas. Tanaman yang mengandung karbohidrat dan menghasilkan berupa biji. Contohnya ada yang tahu? Contohnya? Oke, Doni. Contoh-contoh tanaman dari serealia adalah gandum, padi, oat, sorghum, jali, berlek, ronge, dan jagung. Oke, good. Benar ya, contohnya itu seperti padi, jagung ya. Nah, selesai tadi ke serealia, kita masuk ke mana coba? Ke kacang-kacangan. Kalau untuk pengertian kacang-kacangan, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Oke, Fiona, please. Pengertian tanaman kacang-kacangan adalah istilah non-botani yang bisa dipakai untuk menyebut biji sejumlah tanaman koloni polongan. Oke, ya itu pengertian tanaman kacang-kacangan. Menghasilkan apa dia? Fiona, menghasilkan biji. Ya. Kalau contohnya seperti apa itu? Kacang pinus men. Kacang? Pinus. Terus? Kacang kedelai. Ya. Kacang tanah. Itu aja men. Oke, kalau untuk setelah masuk tadi kita ke kacang-kacangan, kita masuk ke jenis yang terakhir. Apa nama jenisnya? Umbi-umbian. Siapa yang tahu pengertiannya dari umbi-umbian? Oke, Julie. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Yes, benar ya. Sekarang kalau contoh-contoh umbi-umbian, apa contohnya? Oke, Ika. Umbi batang men. Umbi batang, terus talas, umbi jalan dan lain sebagainya. Oke, siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Oke, Brian, stand up please. Dari materi kita hari ini yaitu budidaya tanaman pangan. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang menghasilkan pangan yang dapat dikonsumsi manusia sebagai energi dalam melakukan aktivitas. Tanaman pangan dapat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Yang pertama adalah serealia. Tanaman serealia adalah jenis tanaman yang menghasilkan biji yang mengandung karbohidrat bagi tubuh manusia. Contohnya adalah padi, jagung, dan sorghum. Yang kedua adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah jenis tanaman yang menghasilkan kacang atau berupa biji. Yang contohnya adalah seperti kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Yang ketiga adalah umbi-umbian. Jenis tanaman umbi-umbian adalah jenis tanaman yang menghasilkan umbi-umbian yang mengandung karbohidrat yang dapat menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Contoh dari tanaman pangan ini adalah singkong, ubi jalar, dan talas. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Oke, give applause. Very good, Brian. Good job for you. Oke, I think that's enough. Saya rasa cukup untuk hari ini. Sekarang kita tutup. Siapa yang pimpin doa? Oke, Tessa. Sekarang mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke. Ya, untuk hari ini selamat siang semua. Demikianlah Bapak Ibu guru, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam sehat selalu.